Perhatian. Konten ini mengandung konsep esensi ilahiyah yang membutuhkan aspek pemahaman mendalam, yang kemungkinan hanya dapat diakses dengan keterbukaan hati dan pikiran, untuk mencapai tingkat pencerahan dan kesadaran yang lebih tinggi. Konsep terlahir kembali itu bukan konsep baru lah, Wim. Dalam semua apa jenenge budaya ya. Di semua kebudayaan itu konsep terlahir kembali itu ya udah biasa gitu. Jadi eh, tapi Idul Fitri terlahir kembali itu rada aneh, Bim. Tapi nggak usah bahas itu lah, Bim. Gitu. Gak usah, kapan Nggak ini usah ini bukan bahas. ceramah agama, ini Ya, bukan nggak ceramah bahas. agama. Ya, nggak usah bahas. Hari makan-makan nggak usah dibahas. Idul Fitri, hari makan-makan nggak usah dibahas. Tapi ini, Bim, iki Apa? apa? Apa jenenge? Sebetulnya kalau kita ngomong lahir kembali itu ya konsep Daya. berbagai macam kebudayaan, iya, termasuk di kebudayaan kebudayaan Mesir itu. Kalau Mesir agak beda ya, beda karena orang itu nggak terlahir kembali tapi abadi gitu ya. Oh, Abadi gitu. Nah, yang kalau di tradisi atau budaya Yunani dan Yunani kuno dan Mesir kuno itu mirip sebetulnya. Terlahir kembali itu konsep belakangan ya. Cuman mereka itu kalau di sana eh, me- di keabadian gitu ya. Nggak terlahir kembali. Jadi kalau dia mati ya dia harus ke alam lain gitu ya. Ke alam lain, ada yang ke alam bawah, ada yang ke gunung gitu. Nah, eh, mungkin di zamannya itu seragam lah kalau kita berbicara mengenai apa jenenge iku mau Wim, apa terlahir jenenge kembali itu. terlahir kembali. Nah, di Cina juga, Wim, di Cina itu ya mirip-mirip gitu. Oh ngene, Wim, kene membahas Apa? iki, Wim. Kon takon iki Nah, itu terakota. nah, kan Ya wis. sesuai terlahir Ya kembali wis, itu kan. oke, terlahir kembali. Oke. Saya gak ono sing kesinggung ya, Wim. Kita bahas yang namanya terlahir kembali ini terakota ya. Jadi eh lho, Wim, Aku sih, kon aku sih, adan, Wim. aku sih. Kon adan ya wis kon disian. Eh, Disian Wim, disian. Disian ya Wim. tadi kan bahas ya. Terus ngerempet yang Cino. Ya. Tak ilingku yang Cino kan kemarin yo kan gempare gara-gara itu terakotanya apa? Modelnya apa sih? Chin Si Huang ya? Oh, Chin Si Huang. Chin Nah, Si Huangti ya, oke. Chin Si Huangti ya. Itu kan mega semua ada apa? Bentuk-bentuk prajurit, kuda dan lain-lain dan patungnya kan beda-beda ada Iya. kayak yang prajurit ada yang Oh patungnya ya. mungkin Ya. apa petani ada patung dan lain-lain lah ya gitu. Dan itu kan konsepnya juga sama apa untuk di dunia lain lah, di dunia lain di isekai lain ya. Iya, betul. Terlahir kembali di dunia lain. Heeh. Dan itu gimana sih Dok? Itu yang aku kan terapati modern soal sejarah ya. Soal sejarah itu memang kadang membingungkan. Iya. Ada banyak Oke, versinya betul. soalnya, banyak versinya. Iya, benar, betul. Banyak Betul. versinya. Ya. Jadi sebenarnya motifnya itu apa sih? Apa memang itu ide dari Shin Wang sendiri atau memang ada penasihat yang memberitahu itu gitu ya? Pembuatan terakota. Gini, Wim. Ini tentang Chin Si Huangti ini ya, Chin Si Huangti. Chin Si Huangti ini adalah bisa disebut sebagai kaisar pertama. Kaisar pertama ini dia itu yang menaklukkan gitu ya. Jadi dia itu menaklukkan eh, atau menyatukan 6 kerajaan ya. 6 kerajaan itu dia satukan menjadi satu itu ya, menjadi satu. Yang namanya jadi akhirnya semua kerajaan, 6 kerajaan, kerajaan Wei, kerajaan Song itu disatukan gitu. Ya dengan penaklukan tentunya ya, tentunya dengan penaklukan dan ini menjadikan yang namanya
Qin Shi Huangdi itu menjadi kaisar pertama itu. Kaisar pertama. Makanya nama Cina itu berasal dari kata Qin ini. Apa namanya? China itu adalah berasal dari kata Qin ya. Qin Shi Huangdi ini adalah Qin-nya ini adalah nama dari dinastinya dia itu ya, itu. Dinastinya dia itu. Dinastinya dia itu yang disebut Qin ini dan tapi ya gini, sebetulnya ada cerita yang membahas tentang Qin Shi Huangdi itu ada siapa? Ko Ping Ho. Di Ko Ping Ho itu ya, di Ko Ping Ho itu adalah apa namanya Darah Pendekar itu ya, Darah Pendekar. Judulnya itu Darah Pendekar. Tapi gini, di Darah Pendekar Ko Ping Ho itu mulai muncul tahun 76. Jadi Darah Pendekar itu tahun 76. Ya. Tahun 76 ditulis oleh Asmaramen S. Ko Ping Ho menceritakan pemberontakan. Sebenarnya itu pemberontakan berhubungan dengan Qin Shi Huangdi karena setelah Qin Shi Huangdi itu terus kemudian Qin Shi Huangdi itu dilanjutkan oleh anaknya ya, Hu Hai dan kemudian terjadi pemberontakan. Nah, di Ko Ping Ho nggak nyebut-nyebut pasukan terakota atau nggak ada komplek pemakaman Qin Shi Huangdi, tidak disebut-sebut karena belum ketemu gitu ya. Karena gini, terakota ini sendiri tidak sengaja ditemukan oleh petani gitu ya, ditemukan oleh petani tahun 74. Baru tahun 74 ada petani yang menggali sumur gitu ya, menggali sumur. Nah, mereka menemukan barang-barang asing gitu ya. Tapi waktu itu kan Cina masih dalam kekuasaan monopartai ya, belum seperti sekarang. Tapi bagaimanapun juga kekayaan-kekayaan yang ada di wilayah Republik Rakyat Cina itu ya dikuasai oleh negara. Sehingga waktu itu dikirimkan tim yang sampai sekarang timnya itu masih hidup itu ya. Ya, Profesor Chiong itu masih hidup sampai sekarang. Aku sempat ketemu tahun 84 karena aku penasaran. Aku ini penasaran karena mendadak aja tahun 80-an itu ada berita tentang pasukan terakota yang ditemukan di sebuah makam yang diperkirakan itu adalah makam Qin Shi Huangdi gitu ya. Nah, memang Qin Shi Huangdi ini ya dia itu meninggal itu tahun 210 sebelum Masehi itu ya. Itu adalah Qin Shi Huangdi. Itu Qin Shi Huangdi itu meninggal tahun 210 sebelum Masehi. 2 tahun setelah dia meninggal atau 3 tahun paling lama itu dinastinya runtuh gitu ya. Dia hanya jadi dinasti ini usianya hanya 15 tahun. 15 tahun. Padahal ya bayangin aja seorang raja yang bisa menyatukan 6 kerajaan gitu ya, itu 6 kerajaan itu mesti dinastinya kuat, pasukannya kuat lah ya gitu, dan kaya raya pasti gitu. Tapi kenapa 2 tahun atau maksimal 3 tahun setelah dia dinasti ini runtuh? Tentu ada penjelasannya gitu. Nah, sebelumnya ya tadi Ko Ping Ho itu menceritakan tentang pemberontakan Liu Bang itu ya, dan Liu Bang yang ya bersekutu dengan seorang letnan yang pemberontak gitu ya, itu pemberontak itu. Terus akhirnya Liu Bang sendiri itu akhirnya memenangkan itu. Dia bukan dari golongan tentara gitu. Tapi akhirnya Liu Bang sendiri setelah pemberontakan berhasil, dia berhasil membunuh atau menghilangkan saingannya sehingga dia menjadi raja. Dan dia adalah Raja Han yang pertama, dinasti Han yang pertama itu ya. Liu Bang itu adalah bahasanya Ko Ping Ho. Kalau dalam buku Batas Air ya, Batas Air atau Tepi Air itu, Batas Air itu kisah tentang 108 pendekar. Itu memang kalau itu adalah karya sastra ya, Batas Air itu karya sastra, tapi menceritakan bagaimana Liu Bang itu akhirnya menjadi raja dinasti Han. Itu cerita. Tapi
Tapi ada sejarah ya, buku sejarah kalau ini, buku sejarah yang ditulis oleh Sumakian atau Simakian ya, kalau dalam apa namanya Mandarin modern ini Simakian ya, Sumakian atau Simakian ini. Nah, dia itu menulis buku bisa dipakai dianggap sebagai acuan itu ya, acuan buku tentang sejarah Cina gitu ya, tentang sejarah Cina ya, tentang sejarah Cina dimulai dari ya ini dinasti apa 6 negara itu sampai akhirnya sampai dinasti Han ini ya. Dia meninggalnya itu tahun 86 sebelum Masehi gitu ya. Kira-kira ya 86 sebelum Masehi. Sementara tadi apa namanya Qin Shi Huangdi itu meninggal tahun 210 ya. 210 sebelum Masehi. Jadi ada sekitar jeda ya 70 60 sampai 50 tahun antara meninggalnya Qin Shi Huangdi dengan meninggalnya Simakian ini ya itu. Nah, dinasti Han itu sendiri adalah tadi si Liu Bang atau Lao Bang tadi itu ya, memberontak itu. Nah, tapi sekarang kalau pertanyaannya, nah waktu itu kan tahun 80 itu mendadak lah ada kok ada ya patung ditemukan ya, itu waktu itu lihat di koran Kompas, dan belum ada catatan tentang tentara terakota, itu belum ada waktu itu, karena ya satu, batas air itu nggak menceritakan sama sekali itu tentang pasukan terakota itu. Ko Ming Ho juga nggak nyeritain gitu, padahal Ko Ming Ho itu terkenal detail loh. Ko Ming Ho itu detail. Ko Ming Ho itu termasuk detail kalau bicara masalah sejarah itu detail. Siapa pangeran siapa, dikejar pangeran siapa gitu. Tapi dalam apa namanya kisah Dara Pendekar itu tidak disebutkan itu ya. Ya, tidak disebutkan itu ya, tidak disebutkan. Nah, tapi justru komplek makam yang ditemukan itu akhirnya ya, komplek makam yang ditemukan itu menuntun apa yang terjadi pada saat setelah Qin Shi Huangdi itu meninggal gitu. Ya tentu acuannya ya buku sejarah gitu ya, buku sejarah. Nah, buku sejarah yang disebut sejarah agung itu ya, apa namanya Shiji tadi itu, Shiji tulisan Sumakian itu, Sumajian tadi itu tentu dipakai pegangan, meskipun tim arkeologi itu yang ngomong lah, ini sebagian ini adalah mitos, sebagian itu adalah fakta gitu ya, yang disampaikan Sumakian itu ya tidak apa-apa itu ya. Jadi termasuk siapa yang dikubur di situ gitu ya. Nah, yang mengejutkan itu adalah bahwa yang namanya pemakaman yang direncanakan oleh Qin Shi Huangdi untuk dirinya itu, yang ditugasi membuat patung terakota itu semua, bisa dikatakan semua penjuru Cina itu diminta untuk membuat 8.000 patung. Orang gendeng ya gitu. Ini gendeng, dan patungnya itu aku ndelok dhewe, patungnya itu detail gitu ya. Detail, betul-betul senyum gitu, dan setiap patung itu tidak ada 2 patung yang sama. Patungnya itu berbeda gitu ya. Tidak ada 2 patung yang sama. Pada saat itu hanya beberapa puluh yang sudah disatukan. Jadi gini ya, pada saat dilaporkan ditemukan barang-barang aneh itu ya, barang-barang aneh di Xi'an ya, di Xi'an itu namanya Xi'an daerahnya itu, kemudian ditugaskanlah beberapa orang untuk menyelidiki itu. Ternyata itu kompleknya luas itu 170.000 meter persegi itu. Kira-kira separuh dari besarnya kota terlarang yang ada di Beijing. Itu gede banget lah itu komplek pemakamannya ini. Nah, pada saat itu memang ditemukan bahwa yang namanya reruntuhan atau
pecahan-pecahan tembikar dari patung ini. Jadi patung ini rusak kabeh gitu. Patung ini rusak semua. Waktu itu sudah dihitung sih kira-kira berapa patung dan 8.000 patung itu 8.000 patung terakota tentaranya loh ya. Ini kita ngomong patung tentara terakota gitu ya. Kita ngomong patung tentara terakota karena terakota itu bukan hanya patung tentara, ada yang namanya tukang sulap, ada yang namanya bebek, angsa ya. Udah, itu banyak semua gitu ya. Itu ada. Dan memang itu sekali lagi itu ya memang ya mungkin keyakinannya Qingxi Huangdi bahwa dalam keabadian dia harus ditemani oleh pasukan gitu karena sudah lumrah lah dalam tradisi Cina itu kalau orang mati itu dibakarkan duit-duitan supaya untuk sangu di sana gitu ya. Terus kemudian bajunya dibawain Wah, itu pokoknya lengkap lah itu ya itu. Nah, tapi ya yang namanya Qingxi Huangdi itu mungkin punya ide lebih gila, tapi kalau dia nggak gila mana mungkin dia itu mau menyatukan 6 kerajaan diperangi kabeh. Hanya orang gila yang melakukan seperti itu gitu ya. Ya itu hanya orang gila yang melakukan seperti itu dan kekuatannya itu sangat kuat gitu, sangat kuat itu ya, sangat kuat. Nah, sangat kuat. Nah, surprisingly atau mengejutkan setelah tim penyelidik atau tim restorasi dan tim investigasi makam terakota ini dia menemukan banyak hal yang mengejutkan itu ya. Dia menemukan tulang belulang gitu ya itu. Menemukan tulang belulang yang banyak gitu ya. Dan dalam kuburan kecil-kecil gitu kuburan gitu. Nah, belakangan terungkap bahwa semua selir yang belum punya anak itu ikut dikubur hidup-hidup itu ya. Ya. Dikubur hidup-hidup dan bukan hanya itu pekerjanya juga dikubur hidup-hidup gitu ya. Karena total ditemukan sekitar 70.000 jenazah. Nggak kurang gendeng apa gitu. 70.000 jenazah gitu ya. Ya itu 70.000 jenazah gitu ya. Itu ikut di situ dan ditemukan jenazah-jenazah pekerja itu di borgol lehernya. Jadi awal-awal temukan ini borgol terlalu gede untuk borgol tangan atau borgol kaki. Ini mesti borgolnya adalah borgol leher. Nah, memang Qingxi Huangdi itu memerintahkan pembangunan komplek makamnya itu memang dengan tangan besi gitu. Memang yang dipekerjakan adalah narapidana itu. Orang-orang narapidana, hukuman itu. Tetapi hukuman dalam Qingxi Huangdi itu diberlakukan sangat ketat itu. Ya. Siapa yang membiarkan terjadinya kriminal, ikut kriminal juga, ditangkap juga itu. Wes pokoknya gendeng lah wong iki ya gitu. Ini orang gila gitu ya. Tapi ya memang orang gila itu melakukan hal-hal yang extraordinary, mendirikan sebuah kekaisaran gitu ya. Bahkan itu kekaisaran Cina yang pertama. Kaisar Cina yang pertama bisa disebut adalah Qingxi Huangdi ini. Sebelumnya tidak ada. Dia menyatukan Tiongkok atau Cina itu dalam satu kerajaan, ya kerajaan. Nah, ya memang ya orang kejam ya memang gitu ya. Memang terus kemudian dia melakukan hal-hal yang di luar batas nalar kita gitu. Kok bisa melakukan seperti itu gitu ya. Komplek pemakaman. Ya, awalnya yang diteliti oleh peneliti-peneliti ini adalah 8.000 pecahan-pecahan patung terakota itu. Tahun 84 penasaran aku itu. Penasaran aku ya masa budal lah itu ya. Penasaran lah gitu ya, penasaran. Nah, ya waktu itu ya karena tahun 84 itu masih belum seperti sekarang, memang agak sulit masuknya tapi ya kebetulan bisa gitu masuk ke sana, daerah ke sana. Wah, larang lah pokoknya ya gitu itu ya itu. Nah, ya itu larang lah itu. Nah, itu memang ada. Nah, untuk menyatukan patung itu dari pecahan-pecahan, satu patung itu memerlukan waktu 3 tahun untuk menyusun patung gitu. Ya, dari 8.000 patung terakota yang ada sekarang ini itu baru 1.200
yang tersusun itu. Yang tersusun itu karena nyusunnya itu ya kayak nyusun puzzle. Pecahnya ditaruh satu per satu gitu ya itu. Itu ya. Itu memang spektakuler. Waktu itu belum sampai 200 itu. Tapi pecahan-pecahannya itu ada di mana-mana gitu ya. Itu ya. Pecahannya itu ada di mana-mana. Nah, pada saat itu pun aku nanya, ini jenazahnya Qin Shi Huangdi itu ada di mana? Belum ketemu gitu. Belum ketemu. Sampai sekarang pun belum ketemu gitu. Sampai sekarang pun belum ketemu. Memang sih Wim, kabarnya itu ada apa kabarnya ya? Kabarnya itu adalah di pusat makam. Itu makamnya itu ternyata dalam, Wim. Wah, itu dalam banget itu, bahkan apa namanya? Bahkan berat banget Pak, dan bahkan beberapa tahun yang lalu pada saat pandemi itu ada satu apa namanya ya, sarkofagus atau apa terbelah ya, apa namanya, keranda, apa namanya, peti mati terbelah ya, coffin itu ya, peti mati yang besar. Ya, enggak tahu itu apakah itu dianggap sebagai orang Qin Shi Huangdi atau orang dekat Qin Shi Huangdi. Tapi melihat itu di pusat pemakaman tentu orang penting itu. Tapi sampai sekarang belum terkonfirmasi karena akhirnya peti itu diangkat, Peti itu diangkat itu ya, itu. Peti itu diangkat dengan ekskavator dan kemudian ditempatkan di laboratorium untuk diteliti gitu ya. Nah, sampai sekarang aku belum tahu. Pernah dibahas di apa namanya di majalah National Geographic tapi belum juga ketemu itu siapa gitu ya. Yang jelas itu makamnya orang gitu ya. Orang yang dimakamkan di situ. Hanya saja yang jadi pertanyaan itu kenapa ini dinasti yang kerajaan yang gede kok begitu ditinggal raja pertamanya terus 2 tahun kemudian ambruk gitu ya. Nah, dari dilakukan oleh tim peneliti terakota ini memang akhirnya mengkerucut gitu ya. Memang sebagian yang ditulis di CG tadi itu memang menyampaikan apa adanya. Tapi penulis waktu itu juga nggak berani macam-macam dipenggal gitu ya. Jadi ya nulis itu dengan sastra bahwa CG itu yang namanya sejarah yang agung itu ditulis oleh Sumakian tadi. Aku moco sih gitu ya. Tapi memang itu ya lebih seperti narasi gitu ya, narasi. Wes koyo serat Pararaton ngono lah Wim yo gitu itu. Serat Pararaton itu. Tapi ini dimulai dari 2000 sebelum Masehi. Nah, di samping dia itu membangun dia membangun komplek pemakaman ini. Si Qin Shi Huangdi itu juga memerintahkan membangun tembok besar gitu. Jadi wong gendeng jane gitu ya. Ini orang gila gitu ya. Orang gila bangun tembok raksasa ya. Tembok besar ini 1700 tahun baru jadi gitu ya. Itu lama itu ya. Itu lama. Jadi yang seperti sekarang itu lama itu lama itu ya. Mulai tahun ini 2000 tahun, 200 tahun ya. Itu memang lama lah ini ya itu. Itu memang sejarah yang ditulis itu bukan sejarah tapi ya seperti CG itu adalah ya judulnya sejarah gitu, tapi di dalamnya narasi gitu ya itu. Nah, peneliti tentu tentu saja ngene iki lho sing nggarai iki lho memang Sumakian niku moyange Sumahan lho ya apa ngene iki lek Sumahan niku lak pendekar super sakti gitu ya bojone nirahe ambek lulu lho arek-arek iki lho mulai nggarai lho nggarai iki konsentrasi buyar iki ya itu. Nah, ya kalau apakah mereka bisa konsisten bangun tembok? Tidak. Tembok itu dibangun dengan cara yang berbeda-beda gitu ya. Berbeda-beda awalnya dengan kayu dan tanah liat, lama-lama ya dengan batu gitu. Tapi ya tembok itu sendiri sepanjang 7.000 km lebih itu ya yang konon katanya itu terlihat dari bulan ya nggak mungkin. Ya, yang namanya objek yang panjangnya 4 kali Pulau Jawa, 3-4 kali Pulau Jawa ya mungkin
Tapi dia kan tipis, itu tidak memungkinkan itu terlihat dari luar angkasa itu ya. Jadi memang cerita itu memang ya itu ya, apa namanya, apa mitos itu adalah apa namanya, ada sedikit kebenaran dalam sebuah mitos. Ya betul, kalau ada objek yang panjangnya 4 kali Pulau Jawa, ya mungkin terlihat itu ya, bisa terlihat. Tapi itu ya, tapi yang tebalnya itu tidak cukup untuk terlihat dari bulan gitu ya. Itu yang terjadi oleh tombok menghalangi apa namanya, menghalangi musuh yang datang dari utara. Musuh dari utara itu kan banyak suku-suku di Cina Utara, suku Hui, suku Uighur, bangsa Mongol. Itu pun bangsa Mongol itu termasuk ancaman bagi orang-orang Cina waktu itu. Makanya dibuat yang namanya tembok besar itu di sebelah utara tembok besar. Nah, ada film ini, ada film yang judulnya Great Wall. Iku aneh mana iku, ono monster barang iku wis nggak pleki lah ya, ono monster barang iku sing nggak pleki itu ya, itu nggak ada lah Alien, itu ya. alien. Ini ada monster itu namanya Tautie itu ya, itu ada film Great Wall itu Tautie itu. Nah, itulah yang apa namanya, itu yang nah, di samping membuat tembok besar itu, tapi ya tembok besarnya tidak seperti sekarang, itu baru beberapa ratus kilometer saja gitu ya. Siapa namanya, Qin Shi Huangdi itu membangun komplek pemakaman gitu. Nah, komplek pemakaman ini yang sudah diteliti. Dan ini mungkin sekarang ini ya, kalau nanti beberapa tahun lagi ada catatan film dokumenter tentang terakota, itu mesti ada perkembangan baru. Nah, sampai sekarang itu belum ketemu ini mayatnya Qin Shi Huangdi itu yang mana, belum ketemu gitu ya. Meskipun makam itu besar, ditemukan ribuan jenazah gitu. Nah, dari penelitian ini juga makam ini dihancurkan gitu. Dihancurkan oleh pemberontak, dibakar gitu ya. Jadi kerusakan yang terjadi secara massal pada pasukan terakota itu tentu buatan manusia, bukan letusan gunung, bukan apa namanya, bukan karena gempa, bukan karena bencana alam, tapi ini buatan manusia. Vandalisme, perampokan, bukan perampokan ini gitu. Ini bukan perampokan. Jadi akhirnya kalau sebuah situs makam rusak itu, satu, bisa karena bencana alam, karena proses alami, yang kedua karena perampokan, yang ketiga vandalisme gitu ya. Nah, yang pada komplek makam terakota ini, kemungkinan ketiga ini yang terjadi, dibakar gitu ya, dibakar, bahkan ditemukan tanah-tanah itu ya. Nah, ini ahli arkeologi itu menentukan kalau tanah terbakar cukup lama itu warnanya merah gitu ya. Terus kemudian catnya mengelupas semua. Loh, memang betul-betul ada gitu ya. Itu apa namanya? Memang betul ada satu atau dua patung terakota tentara ini yang catnya itu masih utuh nempel gitu ya. Jadi warnanya merah, biru, ada gitu, ada ditemukan, sehingga akhirnya bisa dikira-kira warnanya itu dulu gimana gitu ya. Itu dulu warnanya dulu gimana. Jadi dari semua 8.000 tentara terakota yang ditemukan itu ditemukan memang gitu ya, ditemukan dan bisa diidentifikasi kapan terbakar, kemudian berapa jumlahnya, dan tanda-tanda pengerusakan itu jelas itu ya, pakai kapak, terus kemudian terpotong, itu terbakar gitu ya. Jadi tanda-tandanya itu jelas. Itu ya, yang ditemukan oleh tim peneliti ini. Termasuk mereka itu meneliti, itu 70.000 orang yang ikut dikubur hidup-hidup, bahkan dibunuh gitu. Dibunuh, dipotong-potong, iya gitu. Jadi penelitian itu menyimpulkan ini sebagian dari selir-selir ini dibunuh, dipotong-potong supaya dia bisa dimasukkan ke dalam lubang yang kecil gitu ya. Itu
Itu yang terjadi. Jadi serem lah itu ya. Waktu itu tahun 84 itu tidak seserem ini karena ya waktu itu lihat itu ya masih masih proses penggalian itu cuma beberapa puluh yang sudah jadi gitu ya. Total ya apa namanya ya kalau genosida bukan lah ya ini keluarga yang dibunuh gitu ya di keluarga bukan genosida. Kalau genosida kan ini satu suku dibantai habis ini bukan ini memang nah kemungkinan Farao atau Firaun itu juga begitu ya apa namanya atau pekerja-pekerjanya juga ikut mati juga kemungkinan. Nah, yang terjadi di terakota itu jelas-jelas demikian gitu ya. Jadi ada 70.000 jenazah itu ya yang ikut mati dalam terakota ini. Lah ironisnya sampai sekarang belum tahu ini Qin Shi Huangdi yang mana. Qin Shi Huangdi yang mana belum tahu itu. Belum tahu itu. Itu belum tahu Qin Shi Huangdi itu yang mana itu. Nah, itu belum tahu sampai sekarang. Nah, dari penelitian arkeologi ini akhirnya di matching ya, di proses matching dengan satu-satunya kitab sejarah yang pakai pedoman itu ya, yaitu Siji tadi itu akhirnya oh memang iya gitu ya. Jadi pada saat itu karena matinya Qin Shi Huangdi itu bukan karena perang, bukannya karena pelesir terus sakit gitu ya. Ya itu karena dia bayangin aja dia itu pelesir terus sakit gitu, mati gitu. Dan mati memang seringkali terjadi ada orang yang salah di saat yang salah gitu ya. Nah, pada saat itu seperti yang ditulis di Siji juga itu waktu itu yang namanya perdana menterinya namanya Li Shi, perdana menteri itu ya. Perdana menterinya Li Shi. Nah, ada ini biang keroknya itu sebetulnya Qasim atau itu loh, apa kayak Qasim itu loh apa pejabat di Kebiri itu loh. Gitu ya. Qasim Sida itu pejabat di Kebiri atau Taikam kalau bahasa Kupinghunya itu Taikam gitu ya. Ya itu ya namanya ya wrong man on the wrong place and wrong man on the wrong place itu ya. Ya wrong man on the wrong time and wrong man on the wrong place itu. Nah, Lizzie ini Enoch ya, kalau dalam bahasa Inggrisnya itu Enoch ya. Kalau dalam itu Taikam atau Kebiri atau Sida atau ya Qasim gitu ya. Qasim apane kowe mok kon iki sapa iku Arta kon niku Qasim ya kowe ya lek kowe di Kebiri ya dadi Qasim ngono. Apa arek iki ya ngono. Nah, di sini ada. Loh sebetulnya ya bukan karena di Kebiri terus dia jahat ya enggak itu. Itu Sampokong itu ya apa? Sampokong itu apa namanya? Ini apa namanya? Itu juga di Kebiri itu ya, itu jenderal itu ya itu. Ya, Laksamana Cheng Ho itu loh. Ya, Laksamana Cheng Ho itu adalah orang itu dia itu Qasim sebetulnya itu ya di Kebiri gitu. Lu kudu disunat di Kebiri kok. Itu diketok. Enggak, yo iku pistolnya gak diketok cuman isi pelurune dicoba ya ya apa ya isi pelurune gak ono ya ya itu jadi ya Laksamana Cheng Ho itu juga perwira Kebiri gitu jadi ya emang kebetulan aja sial iki ya gak iso hongat rek kon iku ya apa itu tujuane cene gak hongat kok gak hongat itu adalah pendeta Kebiri perwira Kebiri namanya Cao Gao gitu. Cao Gao itu Cao Gao ini yang punya ide gila dia itu di dalam perjalanan itu terus kemudian Qin Shi Huangdi itu Laksamana Cheng Ho Qasim terus naik jadi jenderal gitu. Laksamana Cheng Ho naik jadi Laksamana gitu. Dia itu Qasim terus kemudian karena dia memimpin ekspedisi untuk mencari itu ya Dr. Santi yang nanya tadi itu ya. Dr. Santi itu yang nanya. Jadi Cheng Ho itu dulu adalah ya perwira terus kemudian dia memimpin pasukan untuk mengejar
pangeran yang melarikan diri gitu. Loh dia tuh sampai ke Jazirah Arab, nggak ketemu, terus ke selatan sampai pendaratan pertama di Jawa itu di Kudus itu. Di Kudus itu ya, di Kudus itu ya. Di Welahan itu adalah mendaratnya Cheng Ho yang pertama. Mendarat kedua itu di Cirebon. Nah, di Semarang yang sekarang ada Kuil Sampokong itu tempat pendaratan Cheng Ho yang ketiga gitu ya itu. Nah, itu ini ngomong Cheng Ho ya. Nah, kembali ke Cheng Ho itu zamannya dinasti Qing. Ini kita kembali ke apa dinasti Qin ya. Qin itu tadi apa namanya tadi itu. Nah, Kasimnya tadi. Ini Kasimnya tadi itu gendeng. Dia itu mendekati anak termudanya yang diajak oleh Qin Shi Huangdi itu justru anak yang paling muda gitu. Anak yang paling muda gitu lah. Anak yang paling muda diajak. Lah di kompor-kompor ya Mbak Kasim gendeng iki. Ya opo lek konae sing dadi raja. Gitu. Jadi akhirnya Cao Gao ini ngompor-ngompori Hu Hai untuk mau jadi kaisar menggantikan Qin Shi Huangdi. Lah arek cilik goblok ya gitu. Iya aja. Padahal waktu itu apa namanya putra mahkotanya sudah ditunjuk gitu itu. Ya itu sudah ditunjuk gitu. Sudah ditunjuk itu ya. Cheng Ho Islam enggak lah ya, yang Islam itu adalah juru masaknya gitu ya. Atau mungkin Islam juga, tapi dia nggak menyebarkan Islam gitu ya. Cheng Ho ada yang mengatakan dia Muslim, Cheng Ho itu ya itu. Ada yang mengatakan tidak. Yang menyebarkan agama Islam itu juru masaknya gitu. Juru masaknya itu ya, orang terdekatnya dia gitu. Ya, ya memang. Nah itu ya. Jadi Pak ini kembali ke Kembali ke Qin Shi Huangdi tadi. Ya, Qin Shi Huangdi itu nah yang anak yang kecil namanya Hu Hai gitu ya. Hu Hai gitu ya. Nah, Hu Hai ini didatangin sama Cao Gao ini. Kalau kamu mau jadi kaisar, sekarang kamu jadikan kaisar gitu. Nah, akhirnya si Cao Gao itu berhasil membujuk juga ini Li Si ini perdana menterinya itu. Berkomplotlah dua orang ini untuk memalsukan surat pengangkatan jadi raja gitu. Hu Hai yang ditunjuk. Sebetulnya ini tidak terlalu berpengaruh itu ya. Dari penelitian terus kemudian dari penelitian tim arkeologi ini sebetulnya tidak terlalu menimbulkan kekisruan naiknya Hu Hai ini jadi kaisar. Tapi lagi-lagi ini si gendeng si Cao Gao ini ngompor-ngomporin dia bahwa saudara-saudaranya, sepupu-sepupunya itu adalah ancaman untuk tahta itu. Makanya Hu Hai ini membunuhi saudara-saudaranya, ratusan saudaranya yang dibunuh itu. Oh, dibunuhin tuh. Jadi ya dalam waktu pendek terjadi pembantaian besar-besaran keluarga dari anak-anak itu ya, anak-anak dari bahkan itu dari permaisuri atau dari selir dibunuhin semua gitu. Dibunuh semua lah itu. Nah ini yang kemudian memicu pemberontakan gitu ya itu memicu pemberontakan. Jadi ya memicu pemberontakan dan akhirnya pun si Hu Hai ini dibunuh juga oleh Cao Gao, orang gendeng ya gitu itu. Ya itu memang orang gendeng dia ini ya. Itu memang orang gendeng. Jadi ya akhirnya ya itu tadi tetap aja mengganti kekuasaan itu satu hal, tapi menjalankan kekuasaan itu adalah hal yang berbeda. Ya seperti di Rumania Nicola Ceausescu turun gara-gara demonya orang itu. Iya turun memang Nicola Ceausescu gitu. Tapi penggantinya ya teman dekatnya itu ya. Ilan Ilescu ya itu. Ya sama ya yang terjadi di Filipina tahun 85 ya gitu ya. Marcos jatuh gitu ya. Ya. Sopo jenenge
Cory Aquino jadi presiden, tapi penguasanya tetap militer gitu. Konco-konconya Marcos, Juan Ponce Enrile, Fidel Ramos, lah sama gitu. Yang terjadi di Mesir juga demikian gitu. Jadi ya sekali lagi yang namanya meruntuhkan kekuasaan itu adalah satu hal. Mengganti kekuasaan atau menjalankan pemerintahan itu hal yang berbeda gitu ya. Nah itu makanya terus kemudian di antara orang-orang yang dulunya tentaranya Qin Shi Huangdi akan terjadi perpecahan gitu ya, terjadi perpecahan lah gitu ya, terjadi perpecahan sampai akhirnya, nah lagi-lagi si Cao Cao itu menunjuk letnan. Loh, bayangin aja letnan gitu ya, ditunjuk letnan untuk letnan untuk menjalankan mengontrol tentaranya. Nah, si letnan ini yang bersekongkol sama yang namanya Liu Bang, bulet aja lah ya, gitu ya, gitu. Ya, itu. Jadi akhirnya ya Hu Hai ini ya runtuh karena dia itu masih anak-anak, dia belum punya dia tidak belajar dan tidak disiapkan untuk menjadi kaisar karena yang sudah yang disiapkan untuk menggantikan Qin Shi Huangdi itu sudah ada dan dia mati bunuh diri supaya saudara-saudaranya istri-istrinya dan keluarganya itu tidak dibunuh gitu ya. Tapi ya akhirnya ada spekulasi juga bahwa yang dimakamkan itu adalah putra mahkotanya. Sampai sekarang belum jelas lah ya itu. Sampai sekarang itu belum jelas. Nah, itu yang terjadi di terakota. Tapi ya ada hal yang bagus yang kalau ada berita tentang kompleks terakota itu aku mesti ngikuti, ada jurnalnya aku yang ngikuti gitu ya. Karena itu menarik lah itu ya, menarik itu. Jadi bayangkan sebuah narasi yang ditulis oleh seorang sastrawan atau sejarawan kemudian digabungkan dengan penemuan akhirnya mengambil kesimpulan yang lebih objektif gitu ya. Lebih objektif. Bagaimana ditemukan yang namanya dalam sebuah pemakaman itu terjadi horor yang luar biasa gitu ya, horor lah gitu ya. Bayangin itu 70.000 orang itu 70.000 itu banyak loh gitu ya gitu. Itu kalau stadion itu ada, stadion nonton bal-balan itu 70.000 itu kemarin itu nonton sepak bola itu di Istora itu ya. 70.000. Nah itu semua dikubur dan penguburannya itu ada yang dipotong, betul-betul dipotong karena ditemukan tulangnya dipotong, dipotong, jadi cuil gitu kepalanya, ada yang dibacok dari belakang gitu ya. Itu yang terungkap dalam penelitian terakota itu. Ya hebatnya adalah gini. Hebatnya itu adalah itu loh Dokter Santi itu kapasitas GBK 70.000 loh. Ya bener lah, ya sakmono lah gitu ya. Sakmono lah 70.000 ya itu. Nah, itu memang lah segitulah. Itu yang ikut dimakamkan di situ. Tapi ada spekulasi Qin Shi Huangdi tidak ikut dimakamkan gitu itu. Nah, itu loh, ini kan ruwet ya dalam kekacauan politik kayak gitu itu bisa jadi memang akhirnya jenazah Qin Shi Huangdi itu tidak sempat dimakamkan karena ya Hu Hai sendiri ya ribut dengan tahtanya gitu. Lah siapa yang membuat misalkan panitia pemakaman enggak ono lah itu ya itu. Itu enggak ada lah ya itu. Jadi ya sangat mungkin bahwa sangat mungkin bahwa yang namanya Qin Shi Huangdi tidak ikut di makaman, tapi ya itu tadi itu ya termasuk dalam rangka mengenyahkan ancaman-ancaman terhadap tahtanya itu selir-selir itu dibunuhin semua gitu ya, selir-selirnya yang nggak putus dibunuhin. Emang orang gila kok Hu Hai, tapi ya di belakang Hu Hai ada orang gila juga namanya Li Si sama Cao Cao tadi ya itu ini yang
Mumi 3 berbicara tentang tentang terakota, tapi ya nggak segitunya lah ya. Makamnya belum ketemu itu ya. Ya itu kalau Mumi 3 itu kan yang apa di Shangri-La itu yang ada orang umurnya ribuan tahun bawa pedang ya. Omong kosong lah itu ya itu. Omong kosong lah ya itu. Memang di komplek terakota itu ada ininya, ada apa namanya? Ada apa namanya? Ada itu Senjata tadi senjata. ada bukan hanya senjata, jaran, Oh, kereta kuda gitu ya ada itu, badut, ya binatang-binatang ada semua itu, lengkap lah. Jadi sebetulnya bisa dibilang bahwa terakota itu saingannya apa Mesir lah ya, saingannya Mesir mengumpulkan mengumpulkan harta yang banyak ya, farao zaman Mesir itu kan mengumpulkan emas macam-macam dan ini saingannya ada pasukannya 8.000 tentara gitu yang bentuknya itu satu dengan yang lain itu berbeda gitu ya. Jadi memang didatangkan dari seluruh penjuru Cina itu yang lah itu yang apa yang terjadi di saat terjadinya pemberontakan dan sangat mungkin Qin Shi Huangdi itu tidak dimakamkan di situ gitu. Tapi ya siapa tahu ketemu gitu ya kan sekarang itu dengan tes DNA itu bisa dilacak gitu ya. Nah makam yang 3 tahun yang lalu diangkut itu apa namanya coffin apa namanya terbelah apa namanya eh, peti mati itu. peti mati itu ya peti matinya itu diangkat diangkat terus kemudian dibawa ke laboratorium sampai sekarang belum ada pengumuman siapa itu gitu ya. Tentu dia itu orang lingkar satu lah ya, lingkar satu keraton. Tapi siapa itu belum diumumkan gitu ya. Itu mungkin ya tahun ini tahun depan mungkin ada dirilis film dokumenter baru yang menjelaskan lebih detail lah ya namanya Terakota. Tapi ya dari kisah tentang dinasti Jin terus kemudian terungkapnya banyak hal dengan penelitian di wilayah terakota itu ya tentu saja kalau kita mau apa namanya mau mau belajar itu ya banyak yang bisa kita ambil ya bahwa yang namanya konsep afterlife itu hidup sesudah mati itu bukan milik dari yang namanya apa namanya tradisi-tradisi atau kebudayaan tertentu gitu. Waktu itu sudah banyak yang mempunyai konsep nanti afterlife setelah mati ini ada kehidupan lain gitu ya. Teman mereka punya konsep masing-masing gitu ya. Terus kemudian kalau terlahir kembali itu Cina nggak kenal gitu ya, nggak kenal ya. Terakota tadi itu seperti itu. Nah, memang tragis ini, tragis itu. Tragis ya, ironi lah ya, ironi sebuah eh, dengan raja yang kuat kemudian begitu suksesi itu tidak berjalan dengan bagus ya itu amblas semua lah ya itu bayangin aja itu ya itu enam kerajaan menjadi satu itu Spanyol kalah Spanyol itu 4 itu Spanyol itu menyatukan 4 kerajaan itu untuk ngusir orang-orang Arab dari Andalusia itu mereka itu menyatukan empat kerajaan itu ya yang namanya jadi Spanyol meskipun orang-orang Katalan orang Catalunya Barcelona itu sekarang pengen membebaskan diri dari Spanyol mereka nggak mau disebut orang Spanyol mereka menyebut diri orang Katalan orang Katalan orang Barcelona itu mereka ya sama Cina juga demikian ya jadi 6 kerajaan yang disatukan menjadi satu dinasti kerajaan Qin yang usianya cuma 15 tahun kemudian runtuh gitu ya. Bagaimanapun juga itu adalah tonggak sejarah pertama tentang yang namanya Cina itu ya karena namanya dinasti Qin ini akhirnya sebagai apa namanya tonggak sejarah mereka menyebut dirinya Cina gitu ya menyebut dirinya Cina gitu. Nah Inggris setuju tapi Inggris itu kan berhasil itu ya Inggris setuju dan Inggris sampai sekarang kuat gitu ya. UK itu sekarang empat kerajaan itu 4 ya, begitu ya Britania Raya. Nah, tapi kalau kita kembali ke yang namanya Qin Shi Huangdi ini, tentulah dia orang yang ya bisa dibilang dengan segala macam kebrengsekannya ya itu
Dia berjasa mendirikan dia yang berjasa meletakkan dasar-dasar kecinaan itu, Qin itu ya. Dia juga yang menginisiasi pembangunan tembok besar gitu ya. Ya tentu saja dengan kengerian-kengeriannya yang tidak bisa dihindari, karena itu adalah kita selalu menemukan yang namanya ironi dalam sebuah kisah, termasuk dalam kisah terakota. Tentu kalau sekarang melihat tentu akan jauh lebih bagus dari tahun 84 gitu ya. Sekarang aku hanya bisa lihat dari foto-foto, dari laporan-laporan, sekarang bagus ya, ditata rapi. Tapi ya tentu saja cerita-cerita seputar kekuasaan itu mengerikan. Itu ada hal-hal yang mengerikan yang tidak bisa dihindari. Itu adalah sebuah ironi itu. Nah, tentu saja ya tetap lah ya gitu. Kalau tidak ada orang brengsek macam Qin Shi Huangdi kan kita nggak tahu, nggak punya yang namanya tentara 80.000 itu 8.000 tapi mengubur 70.000 orang lah, gendeng ya itu. Nah itu, dan yang hebatnya adalah Cina percaya klenik ya. Cina itu percaya klenik lah. Orang-orang Cina itu percaya klenik gitu ya. Tapi dalam hal teknologi dia itu percaya gitu ya. Jadi teknologinya Cina zaman dulu itu nggak hilang gitu ya. Teknologi membuat pedang, terus membuat keramik gitu. Lah kalau di Jawa itu teknologinya hilang, tinggal kleniknya gitu ya. Gini loh ya. Contohnya gini. Untuk membuat sebilah keris itu diperlukan ilmu metalurgi gitu ya. Teknologi melebur baja, mencampur baja dengan batu, dengan mineral tertentu untuk menjadi sebilah keris. Itu mereka punya teknologi, mereka punya ilmunya, ilmu metalurgi, ilmu tentang logam, pencampuran logam. Itu pastilah orang Jawa zamannya Mojopahit, terus kemudian kalau zaman Singosari kalau ada, mereka pasti tahu lah itu ya itu. Mereka pasti tahu bagaimana cara melebur beberapa logam dan mineral menjadi satu. Suhunya berapa, ditempa seperti apa, didinginkan seperti apa. Tentu mereka tahu itu. Nah, tapi karena kita ribut dengan klenik, ya yang kita dapatin kleniknya tok, itu teknologinya hilang itu. Gimana itu empu gandring membuat keris dipijeti lah, goblok ya, mosok iya loh keris dipijeti yo. Mesti ditempa gitu loh ya, mesti ditempa, dipanasi itu, dibakar gitu, ditempa gitu. Nah, pengetahuan tentang metalurgi Jawa kuno ini yang hilang karena kita mempelajari kleniknya tok ya itu. Itu teknologinya hilang gitu. Tapi kalau di penelitian yang dilakukan di Cina itu mengungkap ya seperti gimana itu, apa adanya, bahwa ada cerita itu di situ ada Sun Gokong lah apa ya, terserah enggak apa-apa gitu ya, terserah enggak apa-apa. Tetapi yang namanya peneliti mengungkapkan ya tadi ya tidak mendadak ada harta karun gaib itu yang aneh gitu ya. Enggak ada petunjuknya sama sekali. Siapa yang tahu? Wah, dalam WC saya ada lah itu ya itu. Yang gitu itu yang membuat teknologinya itu jadi hilang gitu. Tapi ya nggak apa-apa juga lah ya itu. Seru juga nggak punya teknologi jadi punya klinik tau. Swem. Pertanyaan apa itu? Tadi Dok Sule satu soal makam ya, soal makam terakota itu kan katanya baca kan ada memang kayak logam merkuri ya, katanya dilindungi sama ada cairan merkuri banyak atau gimana, kandungan merkuri banyak. Itu benar ya, ngawur itu gini loh. Kalau ditemukan merkuri memang digunakan untuk memang digunakan cairan merkuri untuk mengidentifikasi, tapi ya nggak mengandung merkuri loh ya, apa sih nggak ono lah gitu ya. Jadi untuk jok diwalik-walik lah, koyok ngene. Ini Firaun ini tenggelam, Faro. Kenapa? Karena di tubuhnya kandungan garamnya tinggi. Loh, memang mumifikasi itu digarami loh. Ya apa sih gitu ya. Yo, jangan nemu mumi terus kemudian ini mumi ini tenggelam. Kenapa? Ini kandungan garamnya tinggi loh. Karena mumifikasi itu menggunakan garam. Makanya kalau berpikir jangan dibalik-balik lah gitu ya. Lihat namanya. Lah iya.
ngono loh ya gitu. Nah, untuk menggali situs atau apa namanya, menganalisa data tentu digunakan bahan-bahan termasuk bahan merkuri. Tapi yang tidak ditemukan merkuri dalam jumlah besar di situ tuh enggak ada gitu. Ya. Nah, makanya itu kan membingungkan narasi-narasinya itu. Makanya aku mikir, nah, Ya, kalau ya. merkurinya banyak, mereka dapat dari mana merkurinya masuk? Katanya sampai membuat aliran sungai merkuri katanya gitu. Merkuri ini buka pabrik termometer aja, Wim. Enak itu. Buka pabrik termometer aja enak. Apa wong-wong iki ya gitu. Berarti Evan dulu udah pinter alkemi dong ya, bisa buat merkuri itu iya, enggak lah itu. Ya itu ya, Wim, wes. Nah, pertanyaan mana ini sajane menarik loh. Ngene-ngene iki apa? Nanti teruskan gampang diteruskan nanti teruskan. Sesi sejarah. Nah, ya di Cina itu banyak yang sekarang itu banyak kisah-kisah yang dulunya itu setengah mitos gitu terus di-reveal apa yang terjadi gitu ya. Bagus sih itu ya itu. Jadi ya kita bisa memahami peradaban sebetulnya. Habis ini aku ngomong Mbak Cito sini batal iku gitu ya. Ngomong peradaban iku no. Oke. Ada lagi. Iki lihat yang tanya soal teknologi dok. Soal chip. Apa? Boh, apakah bisa chip untuk telepati kayak gitu? Suaramu putus suaramu, Wim. Enggak. Ada yang tanya apakah ada chip yang bisa melakukan telepati? Chip. Gak krungu. Tulisan yang gini loh. Tak tanya dulu. Andi, apa? Ini lu dong. Ini lu. Dok, ini lu. Bagaimana antara chip telepati otak dengan otak dapat terhubung? Maksudnya apa ini? Gini loh ya, ada prototipe yang dirancang oleh beberapa perusahaan termasuk Elon Musk itu yang menyebutkan apa namanya Neuralink itu. Memang chip itu ditanam di otak, tapi ya bukan telepati, itu disambungkan dengan WiFi gitu loh ya, itu. Ya memang bisa chipnya itu memang terhubung dengan perangkat-perangkat yang lain gitu, bisa bahkan bisa diupload itu chip yang itu bukan chip telepati, itu memang chip kerja otak gitu ya, bukan telepati kan engko kan meditasi podo ae. Neuralink itu adalah device untuk menghubungkan sebagai penghubung antara otak itu dengan otak yang lain. Bahkan bisa satu otak itu berhubungan dengan otak lain atau otak berhubungan dengan AI, itu bisa.